ada juga wireless atau tanpa kabel. Ya, yang digunakan itu kan kalau kabel kan dia tidak ada frekuensi yang dilewatkan, tapi kalau secara jadi kita itu dalam teknik telekomunikasi ada namanya transmisi. Jadi secara basic konsep dari telekomunikasi itu adalah apa namanya ada namanya basic element. Basic element itu adalah part-part yang menjadi bagian dalam telekomunikasi. Ada transmitter atau pemancar, ada juga transceiver sebagai penerima. Jadi istilahnya itu kalau komunikasi dua arah itu ada yang ngomong dan ada yang mendengarkan kan seperti itu. Dan ngomong ini ada juga yang dia ngomong bisa bolak-balik, ada yang ngomong hanya satu arah, broadcast. Nah, dalam proses transmisi itu ada media transmisinya, gitu kan. Jadi kalau kita misalnya mau apa namanya mengirimkan air, berarti kan harus ada transmisinya adalah pipa gitu ya. Ada media yang sebagai penghantar, gitu. Jadi tadi balik ada transmitter, adalah pemancar, receiver ada penerima dan ada transceiver, gitu ya. Ada bagian pengiriman gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya belanja online atau belanja apa kan, berarti ada pengirimnya tuh ya. Ada yang mendeliverkan itu, ada yang mendeliverkan paket atau message itu atau informasi yang dikirimkan. Nah, media transmisi itu nanti bermacam-macam gitu ya. Dan kemudian untuk kanal komunikasinya itu kalau dalam dunia telekomunikasi itu ada dua, gitu ya. Uh, Kanal ini juga ada dua apa namanya dua pengertian lah, dua pengertian di mana ada kanal sebagai medium fisik, ada pembawa sinyal secara fisik antara transmit TX ini TX-nya adalah transmit ya. Jadi kalau dalam dunia telco itu ada namanya TX RX. TX itu didefinisikan sebagai transmit dan RX adalah sebagai receive. Jadi secara fisik dia ada media secara fisiknya. Ya, yaitu bisa jadi berupa kabel atau bisa berupa apapun itu yang intinya medianya sebagai media transmisi. Dalam ini juga dalam proses yang lain juga. Jadi kanal ini juga ada secara apa namanya? Secara fase gitu ya. Jadi dia itu ada sebagai subdivisi dalam media transmisi. Jadi dia secara fisik ada, tapi juga ada secara sistem gitu ya. Jadi dia ada kanal-kanal yang dideliver, yang dikirimkan dalam media transmisi tersebut. Jadi misalnya ada pengiriman transmisi dari Palembang ke arah Indralaya misalnya kan melalui kabel. Nah kan ada kanal-kanalnya yang dikirimkan melalui kabel itu. Itu kita bisa melihatnya secara sistem. Kemudian itu ada yang mau admin si Arko Patikawa mau masuk. Kemudian dalam proses transmisi itu juga ada namanya komunikasi point to point. Jadi dari titik A ke titik B dan itu komunikasinya dua arah atau jadi titik A ke titik B. Jadi ada half duplex. Jadi ketika si A ngomong maka si B tidak bisa ngomong atau ketika si B ngomong si A nggak bisa ngomong itu kan half duplex. Atau juga sebaliknya. Atau juga ada yang namanya teknologi broadcast seperti radio lah ya, radio pemancar. Jadi dia hanya memancarkan, kita hanya bisa menerima. Tidak bisa kita berkomunikasi dalam misalnya radio pemancar radio Palembang apa namanya Musi FM atau misalnya Indralaya FM misalnya ya. Itu kan broadcast. Ketika dia memancarkan, kita kan tidak bisa memfeedback apa yang disampaikan gitu ya melalui frekuensi yang sama itu. Beda dengan kita telekomunikasi via telepon gitu ya. Kalau telepon kan kita bisa ngobrol dua arah gitu ya dari A ngomong ke B, B ngomong ke A, itu dua arah. Nah, dua arah ini artinya dia komunikasi yang imbal balik atau full duplex seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau kecepatan saya ngomong? Oke ya. Jadi seperti itu secara konsep dalam dunia telekomunikasi itu ada pengirim atau transmitter, transmit, ada penerima atau receiver, receive. Jadi kalau teman-teman lihat di misalnya di parabola itu kan ada namanya receiver gitu ya sebagai penerima. Transmitternya di mana? Yaitu di bagian pemancar. Mungkin di stasiun TV-nya atau di bagian-bagian pemancar radionya seperti itu. Jadi itu tadi ada transmisi, ada apa? Ada pemancar, ada media pancaran atau media transmisinya, kemudian ada media penerima.
Kemudian ada namanya teknik modulasi. Ya, bentar ya. Oke, ini adalah teknik modulasi. Jadi sebelumnya sudah belajar modulasi dengan Pak Heri sebelumnya? Ini sekilas saja ya. Jadi dalam dunia telekomunikasi ada modulasi, ada propagasi, ada multiplexing, kemudian ada apa lagi ya, propagasi. Ya, oke. Ini modulasi. Jadi modulasi itu adalah proses pengiriman sinyalnya, sebenarnya pengiriman media informasi. Jadi secara fungsi sinyal informasi itu biasanya kan memiliki spektrum gitu ya, yang rendah dan rentan untuk diganggu oleh noise. Gitu ya. Nah, sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi untuk dibutuhkan sebagai modulasi, memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Hal ini dilakukan pada transmisi data tanpa tanpa kabel. Jadi kalau dia kabel ya lain cerita ya. Tapi ini kan yang modulasi ini untuk digunakan pada media yang menggunakan kabel. Dengan membesarnya data frekuensi yang dikirim, maka dimensi antena yang digunakan juga akan semakin mengecil. Jadi nanti sebenarnya ini akan larinya juga ke pelajaran propagasi. Cuma karena waktunya kurang 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 uh, panjang gitu ya. Jadi kita tidak bahas secara detail terkait propagasi. Jadi secara jenis-jenis modulasi itu ada dua, ada modulasi analog dan juga ada modulasi digital. Mungkin teman-teman udah pernah belajar atau pernah mendengar itu analog dan digital. Jadi kalau sekarang ini kita lagi apa namanya lagi booming gitu ya, televisi yang beralih ke siaran digital yang sebelumnya analog, dan Palembang hari ini kemarin gitu ya terakhir siaran TV analog. Jadi tadi teman-teman yang TV-nya masih TV-TV yang masih analog itu tidak bisa menerima siaran lagi per hari ini. Nah, ini juga dalam dunia modulasi ada namanya jenis modulasi analog. Nah, mengapa kita perlu adanya modulasi? Ini kan kita perlu adanya modulasi itu untuk pengurangan ketinggian antena. Itu pertama. Yang kedua, menghindari tercampurnya sinyal, noise dan juga interference. Interference itu adalah gangguan antar frekuensi yang berdekatan gitu ya. Jadi kalau misalnya frekuensinya berdekatan, dia akan saling mengganggu satu sama lain. Kemudian eh, salah satu juga manfaat dari modulasi adalah meningkatkan jangkauan dari sisi komunikasi, dan juga yang pastinya itu untuk meningkatkan kualitas dari sisi penerimaan atau dari sisi receiver. Nah, modulasi analog itu uh, ada beberapa modulasi analog. Itu pertama adalah angel modulasi, kemudian ada amplitude modulasi. Modulasi digital itu ada, kalau kita bisa lihat itu kan ada ASK, kemudian ada FSK, kemudian ada PSK. Nah, ini dia di sebelah kanan ada grafik gitu ya, ada gambar terkait modulasi. Ini ada digital data. Jadi kalau digital itu kan dia lebih ke on off kalau dalam bahasa listriknya. Kalau di dunia digital ada 0101 atau biner, ini bilangan biner. Jadi kalau teman-teman pernah belajar bilangan biner itu pasti udah tahu ya, ada 0101, dia hanya ada dua digit. Kalau nggak satu ya nol, kalau ada nol ya satu gitu ya. Jadi itu dalam bilangan biner. Kemudian kalau kita lihat dari sini, dari modulasi data ini ada
modulasi ini pulse. Jadi kalau dia 0, dia akan ke bawah garisnya. Nah, ini dulu. Oke, annotate. Bentar ya. Kok hilang ya? Nih, ini kita tarik lurus. Ini kelihatan ya? Nah, ini. Jadi dalam teknik digital data itu 0, maka sisi modulasinya 0 itu dia di bagian bawah. Ketika dia pulse-nya itu 1, maka dia naik. Ketika 0, dia turun lagi. Ketika 1, dia naik. Jadi kalau misalnya ini adalah 1, kalau ini 0, maka ini akan turun. Terus gini. Kalau ini misalnya ini 1, maka ini seperti ini. Jadi itu pulse modulasi. Kemudian kalau sisi frekuensi, dia akan kelihatan seperti ini. Ketika 0, dia jarang. Ketika dia 1, dia akan merapat. Nah, nanti ketika teknik modulasi ini dikumpul di nanti masuk ke situ dulu. Ayo panggil dulu ya, keluar dulu ya. Ya, dulu. Ya, kemudian di sini kalau teman-teman lihat, ini ada frekuensi modulasi FM. Ini ada seperti ini. Ketika dia 1, dia akan lebih rapat. Ketika dia 0, dia akan lebih jarang lagi. Ketika 1, dia akan lebih rapat lagi, dan itu seterusnya. Jadi ini dalam teknik modulasi itu kan ada namanya amplitudo modulasi. Ini amplitudo modulasi. Jadi ini ada namanya gelombang pembawa gitu ya. Jadi ada apa namanya? Ada frekuensi pembawa, ada gelombang pembawa, ada frekuensi data atau sinyal, kemudian ada pembawa. Nah, pembawa inilah nanti misalnya kita buatkan dulu ya. Saya gambarkan sini. Bentar, ya. Jadi gini, eh, ada namanya, habis baterai bentar. Bentar ya, habis baterai. Sorry, habis baterai. Oke. Ya, tadi ada namanya eh, modulasi analog, ada modulasi digital. Nah, yang untuk modulasi analog, kita ambil contoh itu amplitudo modulasi. Di amplitudo modulasi itu mana nih? Oke, amplitudo modulasi. Jadi dalam jenis modulasi amplitudo itu yang paling simpel itu di mana frekuensi pembawa atau carrier itu diubah amplitudonya sesuai dengan sinyal informasi atau pesan dari informasi yang dikirimkan. Jadi seperti ini misalnya ini pesan sinyal. Jadi kalau kita lihat kan ini amplitudo ya. Ini pesan sinyal. Kemudian nanti ada namanya modulasi. Ini ada proses modulasi. Misalnya kita ada proses modulasi di sini.
dimodulasi. Nah, nanti ini adalah outputnya, di mana sinyal yang sudah dimodulasi. Jadi ini adalah message atau data atau pesan. Kemudian sini ada apa namanya, proses modulasi di sini, dan sini adalah output. Nah, output ini adalah sinyal yang sudah dimodulasi atau data yang sudah dimodulasi. Nah, di sini proses modulasi adalah ada namanya gelombang pembawa. Jadi misalnya gini, ini gelombang pembawanya seperti ini, gitu ya. Nah, nanti outputnya itu uh, akan menjadi seperti ini. Jadi gini, saya ini harusnya papan tulis ya. Jadi nggak clear dengan gambarnya. Jadi ini adalah waktu yang proses waktu pengiriman. Jadi nanti gelombang yang termodulasi itu akan seperti ini. Seperti ini. Karena ikut seperti ini, naik lagi, dan dia akan terus sampai sebanyak data yang dikirimkan tersebut. Jadi seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini agak ribet ini laptopnya. Jadi ini proses modulasi, dan nanti ada namanya juga modulasi frekuensi atau frekuensi modulasi. Jadi kalau frekuensi modulasi akan beda lagi. Kalau ini tadi kan amplitudo, nanti ada frekuensi modulasi sama prosesnya. Ada proses pengiriman, ini data yang dikirimkan atau pesan yang dikirimkan. Kemudian ada proses modulasi di sini, ada modulasi. Kemudian ada output modulasi. Jadi ada sinyal sudah dimodulasi. Nah, carrier pembawanya kan sama. Misalnya ini carrier pembawa, gelombang pembawanya. Nanti outputnya akan sedikit berbeda. Kalau yang tadi frekuensi, yang tadinya amplitudo, kalau ini kan frekuensi nih. Ini tadinya rapat, mungkin akan jarang, terus rapat lagi. Jadi modulasi frekuensi adalah salah satu cara untuk merubah sinyal sehingga memungkinkan untuk membawa atau mentransmisikan informasi ke tempat tujuan. Nah, frekuensi dari sinyal pembawa atau carrier, ini sinyal carrier atau sinyal pembawa, itu berubah-ubah menurut besarnya amplitudo dari sinyal informasi, tergantung dari sinyal informasi yang dikirimkan ini. Jadi frekuensi modulasi ini lebih tahan terhadap noise dibandingkan dengan amplitudo modulasi atau tadi AM. Oke, dari modulasi, lo kok tutup? Dari amplitudo modulasi kita lanjut ke multiplexing. Nah, jadi selain modulasi tadi di awal ada namanya modulasi, ada propagasi, kemudian adanya multiplexing. Jadi multiplexing ini dalam dunia telekomunikasi atau juga di dunia komputer itu kita kenal dengan namanya MUX atau multiplexing. Jadi ada multiplexing di sisi transmit, kemudian ada demultiplexing di sisi receive, gitu ya, dari sisi penerima. Jadi ketika dia ditransmit, dia akan dimultiplexing dulu. Kemudian ketika dia di posisi penerima, dia akan di demultiplexing. Artinya dia dipecah lagi gitu ya. Jadi dia data yang banyak dikumpulkan, dikirimkan dalam satu media transmisi, kemudian ketika dia terima, dia dibongkar lagi. Jadi disesuaikan dengan masing-masing pada saat dia mengirim. Jadi kalau misalnya kita ngirimkan paket, jadi ada 10 paket, dimasukkan dalam satu karung, nanti ketika dia diterima, itu karungnya dibongkar lagi, dikirimkan lagi sesuai dengan paket masing-masing. Jadi seperti itu analoginya. Jadi dalam tujuannya dari ini kan sebenarnya untuk menghemat cost gitu ya, efisiensi cost lah. Jadi kalau misalnya logikanya gini,
Kalau kita ngirimkan paket, masing-masing paket dikirimkan dengan terpisah-pisah tanpa dibundel dalam satu wadah, itu pasti cost-nya akan besar, gitu ya. Tapi ketika dia dijadikan dalam satu wadah yang satu paket, dia menjadi secara cost lebih efisien, gitu ya, sehingga bisa mengurangi cost yang ditimbulkan dari proses transmit tersebut. Misalnya dalam dunia telekomunikasi ini, beberapa panggilan telepon dapat dilakukan menggunakan satu kabel. Jadi kan misalnya nih, kalau misalnya satu kabel ini satu pelanggan, satu kabel, bisa dibayangkan kalau misalnya di daerah itu ada 1000 pelanggan, maka dia butuh 1000 kabel gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang dunia seluler misalnya, atau dunia fixed phone. Kalau misalnya satu orang pelanggan, satu orang user itu butuh satu kabel, maka jika dia 1 juta pelanggan, maka butuh 1 juta kabel. Itu kan terlalu secara costly memang sangat tinggi. Tapi dengan adanya multiplexing ini, maka itu bisa di-reduce menjadi lebih kecil gitu ya, dengan menggunakan cukup dengan satu kabel. Nah, ini sejarahnya sih memang sejarahnya itu dari tahun 80, dari tahun 70-an ya, 1800, bukan 1900, 1870-an, di mana multiplexing itu berasal dari dunia telegrafi. Dan sekarang ini diterapkan secara luas untuk komunikasi di dunia telekomunikasi. Jadi dalam telepon ada namanya George Owen Square ini dikreditkan dengan mengembangkan multiplexing operator telepon pada tahun 1910. Jadi tahun 1910 ini baru digunakan untuk multiplexing di sisi operator telekomunikasi telepon. Nah, untuk jenis-jenis multiplexing sendiri ada beberapa. Itu salah satunya adalah space division multiplexing atau SDM, kemudian ada frequency division, kemudian ada time division. Time ini berarti kan menggunakan waktu. Kalau frekuensi itu ada menggunakan space frekuensi, kemudian ada polarisasi multiplexing, ada orbital, kemudian ada CDM, code division multiplexing. Jadi kalau teman-teman dulu pernah menggunakan handphone Ceria, dulu kan ada namanya CDMA ya. Ada CDMA, code itu menggunakan code division. Kalau yang GSM kan dia pakai frekuensi dia, frekuensi division. Jadi itu nanti kita akan bahas di seluler. Jadi ini sebagai gambaran, ini gambarannya ya. Nah, ini gambaran tadi yang saya sampaikan. Jadi ada banyak informasi yang masuk. Jadiin paket A, paket B, paket C, D, E. Ini dibundel dalam satu paket dikirim. Ketika di sini ini dibongkar lagi, ini jadi A, B, misalnya ke C, terus dan seterusnya. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Saya kecepatan ya ngomongnya ya? Enggak, Pak. Oke. Jadi jenis-jenis multiplexing seperti ini. Tapi nanti ini akan saya bahas habis dari materi ini kita akan bahas tentang multiplexing. Kan nanti ada hitung-hitungan juga mungkin hitung-hitungan ringan lah ya. Jadi sampai sini paham ya multiplexing itu seperti apa? Jadi ini namanya MUX. Nah, ini ada DMUX. Jadi di sini proses dia menggabungkan, di sini dia proses bukan apa ya? Bukan penggabungan ya. Proses multiplexing. Jadi ini dibongkar lagi lah sebenarnya. Jadi tadi pakainya banyak, dikirimkan dalam satu bundel, kemudian dibongkar lagi langsung ke pelanggan masing-masing sesuai dengan pakainya. Kalau di sini A, maka di sini akan keluar jadi A, kalau ini C, maka di sini C gitu. Atau ini D jadi D. Seperti itu. Ada pada saat proses pengiriman dia akan jadi satu. Ada pertanyaan teman-teman? Atau saya yang nanya? Ini multiplexing. Nah, kemudian ada namanya transmisi. Jadi transmisi itu adalah mana tadi? Nah, transmisi itu adalah proses pengiriman antar titik. Jadi kalau misalnya ada titik A, B, dan C, maka ada media gitu ya, proses pengiriman dari A ke B. Jadi antara lebih dari satu titik namanya transmisi itu kan dia
lebih dari satu titik atau dari satu sistem ke sistem yang lain dalam satu jaringan. Beberapa sistem transmisi itu berisi multiplier yang memperkuat sinyal sebelum transmisi ulang atau di retransmit. Jadi kalau kita apa namanya pernah dengar ada namanya repeater, itu adanya kan repeater itu berarti dia kembali menguatkan atau mengirimkan ulang, itu namanya repeater. Atau regenerator, atau dia apa namanya mengenerate lagi gitu ya, atau menambah power. Jadi kalau misalnya transmisi itu dari Palembang sampai ke Bangka misalnya, dia tidak bisa tembak langsung, jadi dia butuh ada hub-hub di tengah-tengahnya untuk meretransmit atau mengenerate lagi atau mengirimkan ulang gitu, dengan tanpa mengurangi kualitas. Nah, uh, pesan yang disampaikan, pesan yang dikirimkan itu sama ketika dia ditransmit sampai dia diterima di titik tujuan. Jadi tidak ada perubahan secara kualitas ataupun secara besaran data. Dua aspek utama dalam sistem transmisi itu adalah pertama adalah media transmisi, kemudian adalah teknik dari sisi transmisinya. Jadi media transmisi itu macam-macam, nanti ada beberapa media transmisi, kemudian terkait tekniknya juga ada beberapa teknik transmisi. Nah, salah satu media transmisi itu adalah kabel, gitu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ada kabel tembaga, ada kabel apa ya? Eh, Selain kabel tembaga itu ada kabel optik, ada kabel UTP ini salah satunya, ada kabel twist, ada kabel apa ya? Kabel aluminium, itu kan jenis-jenis kabel dengan tentunya dengan kualitas yang berbeda-beda. Intinya logam itu bisa menjadi penghantar gitu ya. Kualitas hantarannya itu pasti beda-beda tergantung jenis logamnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kabelnya dari emas, apakah bisa? Ya bisa saja. Tapi kan itu secara costnya cukup tinggi. Makanya dalam dunia telco itu ada beberapa jenis kabel yang digunakan. Ya. Baik itu di dunia listrik juga ada jenis-jenis kabel yang bisa dipakai. Memang kalau itu kebanyakan kita mengenalnya kabelnya kabel tembaga. Gitu ya, kabel kabel tembaga. Tapi apakah kabel aluminium juga digunakan? Banyak. Banyak juga kabel-kabel aluminium yang digunakan, baik itu di dunia telco ataupun di dunia listrik. Jadi kalau teman-teman lihat di dunia listrik, kabel-kabel PLN itu kan ya, yang twist, yang kabel hitam itu, yang datang ke rumah teman-teman, yang ke rumah-rumah pelanggan, itu kan kabelnya kabel twist atau kabel aluminium, gitu ya. Di dunia telco juga digunakan juga kabel-kabel seperti itu, kabel-kabel tembaga, kabel-kabel aluminium itu. Jadi kita kalau misalnya di perangkat-perangkat BTS-nya operator telco, misalnya Excel atau Indosat, itu kabel power yang dari perangkat BTS ke arah antena itu sebagian sekarang udah menggunakan kabel aluminium yang sebelumnya tembaga. Jadi itu tadi balik lagi di sisi kualitas karena tidak ada penurunan, tapi secara cost dia sangat signifikan reduksi cost-nya, maka itu yang digunakan. Jadi media transmisi ini menjadi sangat penting karena ini menjadi bagian dalam proses telekomunikasi gitu ya. Jadi ada kalau dalam media transmisi ada pertama adalah guide transmission tadi yang kita sampaikan di awal. Ini ada media transmisi ada dua, ada yang guided transmission, ada yang unguided. Yang guide transmission ini salah satunya itu adalah twist pair kabel. Jadi kalau teman-teman di dunia komputer pasti udah tahu lah ya kabel kabel apa namanya kalau kita ini punya ada kabel LAN, kabel STP, UTP, ada FTP gitu ya. Jadi ada kabel STP itu shield. Shield ini kan ada bungkus berarti kan. Ada bungkus, ada kabel unshield, ini kabel tanpa bungkus. Ini kalau kita lihat dari sini, ini kabel bungkus tanpa bungkus UTP. Jadi tidak ada bungkus. Kalau yang ini harusnya ini FTP ini. Ini FTP ini. Ini FTP karena kalau STP itu hanya di sini dia. Dia tidak ada lagi tambahan aluminium. Kalau FTP dia ada double. Ini kan ada sudah di masing-masing ini sudah ada isi, sudah ada apa namanya? Sudah ada bungkus, kemudian dia tambah bungkus lagi. Nah, dalam pasangannya itu memang dia 4 pair atau 8 kabel dan ini warna-warni juga. Jadi teman-teman kalau pada saat melakukan crimpingnya itu beda-beda lah ya. Jadi jangan sampai nanti ini kan ada standarnya urutan-urutan kabelnya mana yang di slot pertama sampai yang slot terakhir. Jadi tidak bolak-balik karena ketika ini pasangannya berbeda, tentu ini hasilnya akan tidak sesuai yang diharapkan.
Nah, ini secara kategori kabel UTP itu kan macam-macam tuh, ada kategori 1 sampai kategori 7 ya. Sekarang mungkin udah kategori 8. Jadi kabel UTP ini adalah jenis kabel yang terbuat dari bahan pengantar tembaga, gitu ya. Tembaga yang mempunyai ada isolasi plastiknya. Ada isolasi plastik. Ini kan isolasinya plastik. Kalau yang STP itu ada aluminiumnya, ada bungkus aluminium foil. Yang pastinya beda-beda ya, antara kategori 1, kategori 2, kategori 3, kategori 4 itu secara kualitasnya itu beda-beda, secara fungsi dan kegunaannya juga beda-beda. Jadi kabel UTP ini kan secara fungsi sebagai salah satu kabel untuk bertukar informasi. Jadi sama tadi, karena ini statusnya media transmisi, dia mengantarkan informasi dari titik A ke titik B melalui kabel tersebut. Nah, beda-bedanya adalah di sisi besaran data yang dikirimkan ataupun kualitas data yang ditransmitkan. Itu yang membedakan CAT 1 sampai ke 8 itu. Jadi ya sebenarnya kalau kelebihan dari kabel UTP ini secara harga mungkin lebih murah lah ya dibandingkan kabel-kabel yang kualitas tinggi gitu ya. Karena ini kan kelasnya kelas tembaga dan cukup cukup dibilang murah lah ya. Tapi jenis-jenis kabel kalau di pasaran itu tergantung merek juga. Ada beberapa merek yang ada di pasaran itu tentu secara kualitas kabelnya juga beda-beda. Karena kan balik lagi masing-masing jenis kabel, tipe kabel itu beda-beda secara kelas dan ininya. Dan besaran data yang bisa dikirimkan, termasuk juga panjang kabel yang digunakan. Ketika kita gunakan kabel tersebut, itu ada kabel maksimalnya, panjangnya maksimal yang digunakan itu berapa meter, masing-masing CAT tersebut, gitu ya. Teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan kabel ini? Ada yang Sudah, pernah? sudah, Pak. Sudah pernah ya. Kalau orang-orang komputer harusnya sudah pernah nih. Jadi dalam dunia telco juga kita di telekomunikasi itu juga menggunakan kabel seperti ini juga untuk mentransmitkan ada namanya kita transmit I1 dalam bahasa telkonya itu untuk transmit dari BTS A ke BTS B itu ada kita gunakan yang namanya kabel I1. Jadi kabel I1 itu dia ada TX dan ada RX ya. TX-nya itu ada butuh 4 kabel seperti ini. Dan itu kita ceklok atau kita koneksikan dengan menggunakan namanya DDF. Jadi kalau di dunia komputer kan itu biasanya menggunakan RG, misalnya RG 45 misalnya seperti itu ya, ada kepalanya berbeda-beda itu mengkrimping ya kalau teman-teman udah terbiasa dengan dunia komputer harusnya biasanya sudah tahu nih jenis-jenis kabel ini. Jadi ini kalau kabel ini cukup banyak di jualan pasaran. Jadi teman-teman kalau mau belajar ini bisa jualan cukup banyak untuk latihan mengupas kabel atau segala macam dan juga uh, untuk mengetes apakah kabel teman-teman buat. Tapi di data ya kalau di kampus labnya masih pakai kabelan atau udah pakai wifi semua ya? Ada lab juga Kalau kan? untuk komputernya masih pakai kabelan ini, Pak. Tapi kalau untuk kita, ya udah wireless semua sih, Pak. Ya, makanya tadi kadang karena dunianya sudah unwire, ini kan udah unwire, isinya udah tanpa kabel. Komputer-komputer sekarang juga sudah mulai pakai yang ini ya, udah pakai wifi dan kabel menggunakan kabel itu udah sangat-sangat jarang sekali digunakan. Selain ribet juga tidak rapi gitu kan. Nah, kabel ini kan memang kabel Cat 1 ini atau kabel kategori 1 ini dulunya sih digunakan untuk telepon atau ISDN. Jadi kalau untuk data mungkin sangat jelek gitu ya digunakan. Walaupun di lapangan ya mungkin bisa saja itu bisa dipakai, tapi secara kualitas pasti sangat-sangat jauh dibandingkan dengan yang Cat 5 atau Cat 6. Kalau kategori 2 ini karakteristiknya bisa sampai 4 Mbps. Beda dengan kabel yang Cat 6 yang udah sampai 1 sampai 10 giga gitu ya, Gbps. Itu balik lagi tergantung fungsi dan kegunaan yang kita mau gunakan untuk apa gitu ya. Karena panjang kabel yang digunakan itu juga pengaruh terhadap kualitas transmisi. Seperti itu. Oke,
Kemudian ada namanya kabel yang gak transmisi tadi, ada selain dari kabel UTP, ada kabel coax. Jadi kalau teman-teman punya TV di rumah, ya, ya TV yang pakai antena, kan akan melihat nih kabel coax. Jadi kabel itu kecil, hitam, dan dia seperti ini. eh Dia hitam seperti ini, gitu ya. Ini kabel coax. Jadi ini ada dua lapisan. Jadi ini kabel, misalnya ini TX-nya, ini RX-nya, gitu ya. Ada dua dua jenis kabel. Kalau misalnya di dunia listrik itu ada plus dan minusnya lah. Ini digunakan misalnya ini untuk yang media transmisi yang kecil ya, untuk kebutuhan yang kecil. Ini kalau misalnya untuk TV, untuk radio microwave dan sebagainya. Tapi ada juga yang kita butuh kabel segede ini. Jadi ada quartz. Ini kebutuhannya cukup. Ini bisa digunakan eh, dulu gitu ya, untuk digunakan BTS-BTS zaman dulu. Jadi dulu itu untuk memancarkan sinyal ke handphone teman-teman itu menggunakan kabel ini, kabel coax, kabel feeder namanya. Ini feeder. Jadi kabel feeder ini ukurannya bisa sampai 1 inch atau sampai 1,5 inch, tergantung dengan kebutuhan, gitu ya. Dan ini isinya tembaga. Ini isinya tembaga, dan ini ada dua 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 ininya ya. Ini ada dua tembaga. Ini ada tembaga bagian dalam, ada tembaga bagian luar. Jadi kalau misalnya ini TX, ini RX-nya lah, misalnya seperti itu. Dan ini teknologi ini sudah mulai ditinggalkan. Penggunaan feeder ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena sekarang sudah beralih ke dunia optik. Ya, jadi kalau dulu dari sini, jadi kalau teman-teman lihat di atas tower, ini tower misalnya, ini tower yang ada di dekat Unsri, misalnya ada tower, teman-teman lihat ini ada kabel yang segede ini sampai ke atas, kabelnya besar-besar sampai ke atas. Ya kabel-kabelnya seperti ini, dia segede lengan teman-teman lah, sebesar lengan. Itu untuk memancarkan sinyal ke handphone yang sinyalnya teman-teman terima di handphone masing-masing, gitu ya. Nah sekarang fungsi ini sudah digantikan dengan optik. Optiknya sangat kecil, gitu ya, sebesar kelingking kita lah, untuk optik yang sekarang digunakan pengganti dari feeder ini. Jadi itu uh, secara kualitas jauh lebih bagus dengan menggunakan optik dibandingkan tembaga yang besar ini. Secara cost dan juga maintenance-nya jauh lebih lebih murah menggunakan optik dibandingkan dengan kabel sebesar ini, gitu ya. Dan ini potensi problemnya cukup banyak. Ketika ini kemasukan air, maka kualitas sinyal yang kita terima juga akan menjadi jelek. Atau kalau kita kenal namanya PSWR. Ada gangguan PSWR di sisi penghantar ini. Jadi kalau ini kena air, atau dia sambungannya kurang bagus, atau dia lembab atau bocor, itu tadi nanti kualitas di sisi pelanggan itu pasti sangat jelek. Baik itu sisi voice-nya ataupun juga apalagi datanya, data yang paling sangat signifikan. Itu ya. Jadi ini teknologi yang apa namanya, media transmisi yang sampai saat ini masih digunakan walaupun penggunaannya sudah mulai berkurang. Karena apa? Karena ya balik lagi ada teknologi baru yang digunakan, yaitu optik, gitu ya. Nah, ini ada namanya kabel PCM 2 mega. Jadi itu kabel PCM ini sama mirip kabel UTP, kabelnya kecil, eh, dia satunya 2 mega, dan ini digunakan untuk media transmisi di sisi telco juga, dari untuk menghantarkan apa namanya, traffic pelanggan juga. Jadi cuma dia hanya bisa menghantarkan maksimum 2 mega, 2 Mbps. Jadi kecil ya. Jadi kalau misalnya satu BTS itu butuh 200 mega, maka kita butuh 200 eh 200 sambungan itu. Cuma sekarang dengan teknologi optik itu sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Ya karena eh, data yang bisa ditransmisikan dengan kabel PCM 2 mega ini sangat sedikit, gitu ya. Sedangkan kebutuhan sekarang sudah bukan lagi zamannya mega, tapi sudah zamannya giga. Jadi sekarang orang konsumsi data juga sangat tinggi. Kemudian kebutuhan untuk penggunaan data juga tidak hanya di sisi pelanggan, tapi juga sekarang di sisi mesin, karena mesin juga sudah mulai menggunakan data, gitu. Jadi sekarang komunikasinya itu bukan hanya pelanggan seluler, itu sekarang bukan hanya orang, tapi juga mesin, gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan sampai sini?
Belum saya lanjut, clear ya? Oke. Ini lanjut lagi. Ada selain tadi media kabel tembaga, nah sekarang ada namanya fiber optik. Jadi kalau teman-teman optik ini secara kualitas sangat baik, sangat bagus dibandingkan dengan kabel tembaga, gitu ya. Dan lebih aman gitu ya. Kalau di lapangan itu lebih aman. Kenapa? Dari sisi vandalisme pencurian juga tidak begitu menarik bagi pencuri. Kalau tembaga kan orang bisa potong jual gitu ya, kabelnya itu kemana pun bisa dijual. Tapi kalau optik itu nggak bisa karena sifatnya kayak plastik bening atau kayak kaca lah gitu ya. Ketika kabelnya dipotong itu nggak ada isi apa-apa, hanya eh, kayak sehelai rambut tapi warnanya bening. Dan itu tidak akan berfungsi apa-apa digunakan oleh ya masyarakat awam atau masyarakat lokal. Jadi jenis-jenis kabel itu ada beberapa macam. Itu ada fiber optik dengan mode tunggal, kemudian ada fiber optik dengan mode multi atau multi mode. Kita akan lihat ada single mode, ada multi mode. Jadi kalau teman-teman misalnya di pinggir jalan, misalnya dari Palembang ke Indralaya, lihat tuh di kiri kanan jalan terkadang kan ada kayak selang gitu ya, selang panjang atau dak sabdak itu. Warnanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat warna-warna ini, inilah warna operatornya. Jadi kalau misalnya ada yang warna orange terus garis-garisnya biru itu punya Telkom. Kalau di pipanya warna putih terus ada garis-garis merah itu punya Telkomsel. Jadi ini kita teman-teman bisa tahu lah. Oh itu punya siapa? Oh itu punya Telkom. Oh itu punya Tri. Oh itu punya Lintas Arta. Itu punya Bisnet misalnya. Oh punya Moratel. Jadi warna-warna itulah yang digelar di jalan-jalan itu yang ditanam. Ya ini sebagai pembeda si pemiliknya gitu ya. Jadi kita teman-teman tim maintenance atau tim-tim korektif kita kalau misalnya melakukan perbaikan di lapangan, dia tahu oh ini kabelnya bukan punya kita nih. Warnanya warna kuning, oh punya Indosat. Atau misalnya warna putih, oh ini punya kita, ini punya Telkomsel, seperti itu. Jadi ini untuk membedakan apakah itu operator A atau B yang punya. Jadi tidak semua sama gitu ya. Begitupun juga dengan kabel-kabel tiang telepon atau tiang apa namanya penyedia layanan WiFi seperti Bisnet, My Republic ataupun Telkom, IndiHome. Mereka juga tiangnya juga punya punya warna-warni juga mereka. Kita lihat di sini, oh ini punya Telkom nih. Jadi kalau teman-teman lihat di pinggir jalan ada tiang warnanya merah di garis putih sedikit atau biasanya kalau nggak silver putih nih warna ini. Oh itu punya Telkom. Oh ini punya MNC. Oh ini punya Persmedia. Yang ini punyanya MNC. Yang ini punyanya My Republik. Oh ini punyanya Bisnet. Ini punya Gasnet. Jadi itulah yang membedakan teman-teman itu tidak salah melakukan maintenance. Apakah ini tiangnya tiangnya mitranya atau tiang operator lain gitu ya. Jangan sampai nanti uh, teman-teman salah melakukan maintenance di tiangnya orang lain gitu kan. Sama tadi sama seperti kabel ini. Jadi teman-teman hanya bisa melihat dan satunya punya siapa. Dari warna itu udah tahu kita punya siapa. Dari tiang teleponnya pun bukan tiang telepon namanya ya. Oke lah kita sebut tiang telepon aja lah. Dari tiang ini udah ketahuan juga nih yang punya operatornya siapa. Ini ada warna-warninya nih. Gitu ya. Jadi dalam dunia telco itu juga banyak operator, banyak penyedia layanan, dan semuanya punya ciri khas masing-masing, gitu ya. Dan ini memang tidak ada standar bakunya bahwa si A dapat warna ini, si B dapat warna itu enggak. Tapi itu hanya untuk memudahkan dalam penanganan ataupun maintenance di lapangan untuk warna-warna itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau tanya? Jadi yang namanya optik itu dia ada yang isinya sama satu, ada yang isinya dua, ada isinya 98 core. Jadi kalau kayak gini ini mungkin di atas 100 core. Jadi ini cukup banyak isinya. Jadi kalau ini misalnya digunakan untuk jaringan backbone antar kota atau antar provinsi, bisa jadi antar negara dengan jumlah core-nya cukup banyak, bisa ratusan core gitu, dalam satu sepasang kabel ini, dalam satu tube itu.
Jadi tentunya data yang dikirimkan juga semakin banyak. Kalau dia akses itu yang ke arah rumah-rumah, misalnya FTTH, Fiber to the Home, jadi ada namanya FTTH. Ini yang ke arah rumah, home ini kan rumah, fiber to the home. Jadi kayak FTTH ini kan kita sebutnya namanya akses. Jadi itu prosesnya dikirim ke rumahmu itu hanya satu kabel. Jadi tidak sebesar ini, tidak sebanyak ini. Eh, Kabel-kabel yang ditransmit, yang di install ke rumah-rumah pelanggan. Kecuali kalau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan industri, pabrik atau apa yang memang butuh line yang cukup banyak. Kalau hanya butuh satu line atau satu pelanggan ya cuma satu itu. Nggak ini ya, nggak banyak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Clear ya? Oke, sekarang kita masuk ke media transmisi yang tanpa kabel gitu ya. Jadi ada namanya media transmisi unguided transmission media atau media transmisi tanpa dipandu, tanpa tanpa dikawal gitu ya. Jadi ini menggunakan frekuensi gitu ya. Jadi ada beberapa tipe teknologi wireless, salah satunya adalah satelit komunikasi. Kemudian ada infrared, mungkin infrared sekarang udah sangat jarang digunakan. Jadi kalau dulu di handphone itu ada namanya infrared, dan sekarang mungkin tidak semua device handphone itu menggunakan infrared. Mungkin ada beberapa lah yang masih menggunakan, yang biasanya ciri-ciri handphone yang masih menggunakan infrared itu dia bisa digunakan untuk remote. Kalau dia bisa digunakan untuk remote TV atau misalnya untuk digunakan remote AC, ada beberapa handphone yang bisa menginstal aplikasi remote itu ya. Itu berarti dia ada fasilitas infrarednya. Kalau tidak ada itu, berarti dia tidak ada infrarednya. Kemudian ada transmisi broadcast radio, microwave komunikasi, ada WiFi, ada mobile communication system, dan kemudian ada Bluetooth teknologi. Nah, ini adalah satelit komunikasi. Jadi kalau teman-teman mungkin selalu bilang teknologi satelit itu mungkin sudah sangat familiar gitu ya. Jadi di Indonesia ada beberapa satelit. Telkom salah satu adalah provider satelit. Jadi BRI juga ada BRISAT, Telkom ada Telkomsat, misalnya ada Palapa, ada segala macam itu nama-namanya. eh itu digunakan untuk layanan yang biasanya digunakan untuk terestrial atau daerah-daerah yang sulit dijangkau, gitu ya. Karena kenapa? Secara kualitas untuk transmisi bukan optik ya, satelit ini sangat kecil ya, dan dia juga ada apa namanya, ada delaynya juga. Jadi proses transmisinya juga ada delay. Jadi komunikasi satelit ini adalah salah satu jenis teknologi komunikasi yang uh, boleh dibilang tersebar luas di seluruh dunia, dan ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, baik itu untuk monitoring cuaca, untuk militer, untuk dunia pendidikan, dunia komunikasi lah, yang paling banyak sih dunia telekomunikasi gitu ya. Jadi secara keunggulan komunikasi satelit ini cakupannya sangat luas, bisa satu negara, bisa satu region, atau juga bahkan meliputi satu benua gitu ya. Dan dia independen dari infrastruktur terestrial, dia tidak tidak apa namanya, kalau kita di yang terestrial, kita ketika menentukan titik lokasi yang kita butuhkan itu tidak gampang gitu ya. Apalagi dalam dunia microwave, ketika itu sudah jauh dari transmitternya atau daerahnya yang pergunungan, ketika ada obstacle atau ada gunung, maka dia uh, tidak bisa menerima atau memancarkan data yang akan dikirimkan di titik yang lain. Jadi itu salah satu keunggulan dari satelit. Kemudian instalasi jaringan segmen bumi yang cepat, jadi dia dan namanya PSAT. Jadi kalau teman-teman lihat di ATM itu namanya PSAT ya. Jadi kayak ada parabola atau piring yang kecil di atas ATM, mesin ATM, itu namanya PSAT, Very Small Aperture Terminal. Nah, seperti ini. Ada namanya stasiun bumi, ada namanya PSAT. Kalau stasiun bumi itu pasti lebih besar dan itu ada di uh, apa namanya sisi operatornya ya. Jadi kalau ATM itu cukup banyak. Dia ada beberapa mitra provider yang menyediakan jaringan itu seperti PT Lintas Arta. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa belajar juga kalau misalnya
Ini Hafiz Setiawan baru masuk ya? Nah, kosnya juga memang untuk satelit itu cukup tinggi ya. Maksudnya biaya per byte-nya itu memang cukup tinggi gitu ya. Kita sewa dalam satu apa namanya untuk bandwidth tersebut itu per bulannya sangat-sangat tinggi sehingga kosnya untuk layanan telekomunikasi yang data besar itu kosnya sangat mahal. Hanya untuk daerah-daerah yang jauh dari apa namanya dari jangkauan microwave, kayak solusinya dengan menggunakan satelit ini. Nah ini yang saya sampaikan tadi, kelemahan dari komunikasi satelit adalah biaya awalnya yang sangat tinggi. Nah, walaupun secara ini jumlah besar, jika jumlahnya semakin besar, maka kapasitas yang digunakan juga tidak tidak penggunaan data di masing-masing pengguna juga makin kecil gitu ya. Apalagi kita satu BTS misalnya kemarin itu untuk satu perangkat BTS yang memancarkan sinyal 4G itu kan bisa butuh 100 mega 100 Mbps, sedangkan kita hanya bisa 2 Mbps, artinya sangat jauh dari harapan gitu ya. Makanya teknologi telekomunikasi satelit ini untuk data besar sangat tidak memungkinkan ya, sangat secara kosnya cukup besar. Makanya sekarang yang dikembangkan adalah teknologi optik. Jadi antar pulau sekarang juga sudah mulai digelar dengan layanan optik. Ada namanya ring Palapa, misalnya ring seluruh yang optiknya mengering ke seluruh Indonesia gitu. Kalau di Palembang misalnya ada ring Palembang Inner atau ring Jambi Inner atau ring Bandar Lampung Inner. Jadi sekeliling kota itu sudah ditanam oleh optik gitu, tanam optik. Jadi seperti di Telkomsel ataupun di Telkom, mereka juga sudah menggelar layanan optik di ring-ring yang ada di setiap kota gitu. Jadi ketika ada putus satu titik, dia bisa terbackup dengan titik yang lain. Jadi ini teknologi satelit. Jadi dalam dunia satelit itu ada namanya orbit. Orbit itu adalah di mana posisi dari satelit itu. Jadi ada orbit uh, apa namanya orbit itu macam-macam. Ada orbit elliptis miring, kemudian ada orbit lingkaran kutub, orbit geostationary. Nah, geostationary ini dia yang paling banyak digunakan gitu ya. Jadi dia untuk orbit geostationary ini dia bergerak mengikuti rotasi bumi. Nanti terkait penggunaan frekuensi-frekuensi dari satelit itu nanti akan kita bahas dalam materi kuliah kita tentang frekuensi spektrum. Jadi dalam penggunaan ini satelit komunikasi VSAT atau satelit komunikasi ini uh, ada band-band frekuensinya juga. Ada Q-band, ada L-band, ada S-band, ada beberapa band yang ini tentunya setiap band itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Indonesia cocoknya pakai frekuensi apa itu nanti akan kita bahas di pertemuan mungkin ke depan lah ya. Kita akan bahas tentang frekuensi. Kapan Q-band itu digunakan, kapan S-band itu digunakan, ada kapan L-band itu digunakan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar ini misalnya ini dulu ya. Jadi misalnya ini uh, tower A, gitu ya. Ini tower B. Dalam dunia telekomunikasi seperti ini ya. Ini kita lihat dunia seluler. Ini antena yang memancarkan sinyal ke handphone kawan-kawan. Ya, ini ke handphone. Nah, di sini adalah controllernya. Ini ada namanya BTS. Ini ada namanya controller. BSC yang mengontrol si BTS ini. Nah, untuk mengirimkan uh, data ke lokasi A ini, maka perlu media transmisi ke arah ke arah A, dari B ke A. Media transmisinya bisa apa? Kabel, misalnya. Atau lewat microwave, ini. Atau yang juga bisa digunakan melalui satelit, ini. Itu ya.
Jadi komunikasi dari ini sih pelanggan ini ke pelanggan pelanggan satu lagi dari A ini yang mau ngobrol ke B ini, maka prosesnya dia melalui BTS ini ke sini, sini, ini baru ke pelanggan. Nah, itu prosesnya. Jadi ini ada satelit ini fungsinya sebagai apa? Dia hanya sebagai memantulkan saja dia. Dia tidak ada proses apapun. Dia data yang dikirimkan dari stasiun ini ke sini terus dipantulkan lagi ke bawah sini. Jadi itu prosesnya. Jadi tidak ada halangan. Jadi dia akan terganggu jika ada gerhana matahari misalnya atau gerhana bulan atau juga cuaca hujan. Misalnya kalau hujan dia akan ada gangguan gitu ya. Sama halnya juga dengan radio transmisi ketika ada hujan, cuacanya kurang bagus, biasanya akan terganggu. Jadi kalau teman-teman biasanya kalau misalnya pada saat musim hujan kualitas sinyalnya kurang bagus, nah itu salah satunya dari uh, apa namanya dari gangguan dari cuaca tadi ya. Tergantung dari polarisasi dari sisi transmisi yang digunakan. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Saya khawatirnya nanti saya kecepatan, teman-teman nggak paham. Izin bertanya, boleh Pak? Boleh. Kan di kelemahan komunikasi satelit tadi kan ada delay propagasi besar itu Pak ya. Hmm. Nah, delay itu tuh disebabkan oleh apa Pak? Dan bisa tidak Delay. dideteksi delay itu? Gimana, sorry? Itu kan delay propagasi besar. Hmm. Nah, delay itu tuh maksudnya kan kayak keterlambatan gitu ya? Iya, Atau betul. Ya, ya, delay itu kan ada. Jadi gini, delay itu pasti akan terjadi di dunia telco gitu ya. Karena ketika saya ngomong ini, ya, dan teman-teman dengar itu ada delaynya. Tapi sepersekian detik, mikrodetik atau milidetik gitu ya. Jadi tidak ketika saya ngomong langsung didengar itu tidak langsung. Begitupun juga dengan teknologi satelit. Ya, apalagi biasanya teman-teman nonton siaran bola dari uh, lapangan bolanya ada di Eropa. Jadi dari stasiun pemancar sana ngirimkan ke Indonesia lewat satelit gitu ya. Masuk ke stasiun bumi Indonesia nanti ditransmitkan lagi ke TV lokalnya misalnya ke Trans TV, Trans TV pancarkan lagi apa namanya? Atau transpancarkan lagi lewat TV terestrial. Misalnya TV-TV yang sekarang sudah digital ya, kalau kemarin kan analog. Atau juga lewat internet. Teman-teman bisa membedakan nggak ketika teman-teman nonton lewat TV langsung dengan teman-teman nonton lewat misalnya lewat streaming video atau YouTube. Ketika goal di TV A akan berbeda jamnya apa detiknya walaupun sepersekian detik itu ketika teman-teman nonton di streaming goalnya. Walaupun misalnya goalnya selisihnya berapa detik lah ya, mungkin nggak nyampe 2 atau 3 detik, tapi ada selisihnya itu. Nah, delaynya ini karena pada proses pengiriman itu pasti ada delaynya. Karena memang untuk optik itu sangat tinggi delaynya, bukan optik ya, untuk satelit itu yang sangat sangat tinggi delaynya dibandingkan dengan teknologi optik. Kalau optik yang paling sedikit. Makanya sekarang pengembangan dunia telco itu lebih banyak ke optik karena secara latensi dan juga secara jitter dan lain sebagainya itu lebih bagus latensinya, sangat kecil. Makanya teman-teman kalau main game itu latensi tinggi itu sangat-sangat berpengaruh. Artinya gini, ketika teman-teman latensinya jelek, sisi lawan dapat latensi yang cukup bagus, ketika main game itu ketika misalnya duel yang tadi satunya sudah mukul tapi di sisi kita belum nyampe apa-apa gitu kan. Nah, itu yang sangat berpengaruh ke apa namanya transmitting data. Jadi kalau untuk di satelit memang sangat tinggi untuk delay-nya. Apalagi kalau misalnya dia pengaruh dengan cuaca ataupun dengan gerhana. Seperti itu. baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Jadi teman-teman kalau lihat di ATM, pernah lihat kan ATM kan? Di atas ATM itu kan ada kayak parabola kecil kan? Di atas ATM. Karena tidak semua itu menggunakan jaringan kabel.
udah pakai VISA semua. Jadi dulu pernah digunakan ada ATM itu menggunakan GPRS, media transmisi pakai GPRS. Jadi ketika orang mau ngambil duit, kalau sekarang kan mungkin lewat VISA gitu ya. Tapi sekarang dulu pernah uji coba pakai kanal GPRS. Itu mungkin secara kualitas kurang bagus. Tapi secara fungsi sekarang teman-teman coba lihat ada namanya mesin EDC. EDC itu kalau teman-teman ada di mall-mall atau di toko-toko itu kan ada namanya mesin EDC. EDC itu kan ada untuk media pembayaran atau elektronik data capture, kalau nggak salah elektronik data capture lah itu namanya. Itu teman-teman kalau kita belanja di supermarket ataupun dimanapun itu kan ada namanya EDC. Jadi kartu ATM teman-teman atau kartu kreditnya akan digesek atau diinsertkan di mesinnya itu pakai jaringan 2G, 3G ataupun 4G. Jadi dia ada kartu yang dia berlangganan di sana, gitu ya. Jadi media transmisinya dia langsung kirimkan ke bank terkait. Misalnya dia EDC-nya EDC BNI. Jadi ketika dia melakukan pembayaran, maka dia bertransaksinya itu berkomunikasi dengan bank terkait. Kalau misalnya dia bank BNI, dia akan komunikasi dengan BNI-nya gitu kan. Nah, itu yang media transmisi yang digunakan itu pakai jaringan seluler. Jadi mereka tidak ada kabel, tidak menggunakan kabel fix lain atau segala macam, sehingga mesin edisi itu fungsinya sama kayak seperti handphone. Dia bisa dibawa kemana-mana. Ada kartu seluler di dalamnya. Ketika dia melakukan pembayaran, itu proses transaksi. Uh, Latensi yang digunakan yaitu pasti latensi dari BTS provider yang digunakan. Kalau misalnya dia menggunakan Excel, berarti dia melalui jaringan Excel. Kalau dia Telkomsel, berarti dia menggunakan jaringan Telkomsel. Jadi masing-masing mesin edisi itu ada kartu providernya, ada Telkomsel atau Excel ataupun Indosat. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada logo sinyalnya di mesin edisi. Kecepatan pengiriman data, kecepatan transaksi itu tergantung dari layanan providernya. Bisa jadi gini, gangguan ketika teman-teman melakukan pembayaran, bisa jadi karena dari mesin EDC-nya, bisa jadi karena dari provider layanan telekomunikasinya, atau juga dari bank terkait. Ya. Jadi ketika teman-teman melakukan pembayaran, tiba-tiba kok tidak berhasil. Banyak kemungkinan tidak berhasil. Bisa jadi proses pengiriman data karena ada gangguan di sisi operator telco, dia terganggu. Atau juga dari si bank terkait. Atau juga dari mesin EDC-nya. Seperti itu. Paham ya? Jadi kalau misalnya EDC itu harus menggunakan teknologi PISAT semua, pasti cost-nya cukup tinggi. Makanya sekarang untuk apa namanya, dunia telco itu sudah pelanggannya itu bukan hanya orang, tapi juga sudah ke mesin. Jadi kayak pintu tol sekarang udah mulai menggunakan jaringan komunikasi seluler. Jadi setiap pintu tol udah digunakan pakai kartunya seluler, misalnya pakai kartunya Telkomsel atau kartunya Excel. Juga dengan ada namanya AMR, Automatic Machine Reading. Jadi di KWH meternya PLN itu sudah ditanamkan kartu seluler, sama seperti kartu teman-teman semua. Kartu itu bisa ditelepon dan juga bisa nelpon, tapi dia ditanamkan ada alat namanya AMR. Jadi setiap bulan dia bisa menginfokan jumlah tagihan apa namanya meteran terakhir di KWH tersebut. Jadi itu mengurangi cost dari PLN untuk mengirim orang ke lokasi itu. Kalau sekarang kan orang masih mencatat tuh satu-satu dipoto. Oh, meteran sekarang misalnya 17.35. Oh, minggu depan bulan depan jadi 18 sekian. Dikurangin selisihnya maka keluarlah tagihan. Nah, ke depan kan udah nggak lagi seperti itu. Sekarang udah mulai bertahap, sudah mulai di online kan. Jadi setiap saat orang bisa langsung ngecek berapa sih jumlah kilometer terakhir di bulan itu. Itu. Oke, lanjut. Ini ada infrared. Jadi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau infrared ini kan udah sangat jarang orang device handphone itu menggunakan infrared. Udah sangat jarang. Dan itu tidak semua handphone sekarang ada fasilitas dari apa namanya, dari infrared ini. Jadi kalau teman-teman yang handphonenya bisa digunakan untuk remote, berarti ada infrarednya. Kalau tidak ada, ya berarti
tidak bisa untuk melakukan remote. Ya, Pak, izin bertanya Pak sebelum kita masuk infrared Pak. ya. Tadi mau nanya, pas kita, aku pernah ngeliat di jaringan-jaringan ATM itu masih pakai microwave Pak, yang sama pakai satelit. Kan Hmm. sekarang sudah ada fiber optik. Itu apakah ke depannya bakal ada yang diganti untuk seluruhan itu bakal diganti IFO atau tetap pakai microwave atau satelit itu Pak? Sebenarnya gini, FO itu memang sangat bagus dari sisi kualitas dan kecepatan ya. Tapi untuk pengembangannya itu butuh cost, gitu ya. Untuk langganan per apa namanya per titik ATM-nya itu tergantung lagi dari masing-masing penyedia layanan ATM. Karena sekarang gini, semua perusahaan itu sudah mendiversifikasi, merestrukturisasi unit-unit bisnisnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya bank, kalau dulu bank itu dikelola oleh mereka sendiri, sekarang sudah mulai bergeser bank itu ATM itu dikelola oleh mitra lain. Begitupun juga dengan Telkom Group. Telkom Group juga misalnya satu Telkom itu dia menghandle semuanya. Sekarang udah mulai dipecah-pecah tuh. Oh, untuk urusan optik perusahaan A, urusan apa namanya? Untuk urusan tower perusahaan B ini. Jadi dia sekarang udah spesifikasi masing-masing. Nah, apakah nanti layanan akan semua bergeser ke optik? Bisa jadi, tapi secara kecepatan layanan mungkin nanti akan berubah. Karena sekarang kan udah zamannya udah berubah ke wireless gitu ya. Kemungkinan nanti akan layanan ATM itu akan makin hilang, gitu ya. Sekarang sudah mulai bank itu sudah mulai namanya officeless atau branchless, tanpa cabang, tanpa kantor. Kenapa? Karena sekarang orang bank itu sudah beralih ke digital semua. Jadi orang sekarang bisa buka rekening tanpa harus datang ke bank, bisa kirim uang tanpa harus datang ke bank, bisa narik uang tanpa harus ke bank, bisa belanja tanpa harus ke bank. Dan sekarang juga dengan teknologi yang sekarang, nanti dengan teknologi yang sekarang, apalagi nanti sekarang kan udah 5G, gitu ya. 5G itu nanti akan bisa mereduce semua kebutuhan itu, gitu ya. Jadi uh, kebutuhan 5G itu sebenarnya salah satu use case dari 5G adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu tadi. Jadi bank itu nanti bisa jadi ATM itu tidak perlu lagi menarik kabel, tidak perlu lagi pakai visa, dia cukup pasangkan satu kartu seluler untuk langganan mentransmisikan data transaksi ATM-nya dengan menggunakan layanan seluler. Kenapa? Karena secara biaya jauh lebih murah dibandingkan dengan harus menggelar layanan optik, apalagi layanan uh, satelit, gitu ya. Makan kalau saya berpikir ke depan bisa jadi ATM itu tidak menggunakan optik, karena kan kebutuhan datanya tidak terlalu besar. Jadi nanti mungkin cukup dia menggunakan satu kartu seluler, ditanamkan di situ, dan dia menggunakan jaringan seluler. Karena sekarang semua operator telco sudah mulai menggabungkan fixed line-nya mereka dengan seluler. Jadi Excel itu sudah ada Excel Home dengan selulernya, kemudian Indosat juga sama, Telkom juga akan menggabungkan IndiHome dengan Telkomsel. Jadi ke depan seluler dengan fix phone itu dengan fix line dengan WiFi itu akan jadi satu, gitu. Untuk akan di match seperti itu. Jadi untuk yang tadi ATM, kalau menurut saya mungkin ke depan betul optik mungkin nggak dipakai buat ke layanan ATM-nya, tapi dia akan menggunakan tadi uh, apa namanya seluler dengan teknologi 5G atau 4G nanti. Karena sekarang 5G juga sudah mulai ada di masing-masing kota gitu ya. Di Palembang juga sudah ada 5G dengan speed data dan kualitas dan speed datanya cukup bagus, dan itu bisa mengalahkan satelit lah istilahnya. Kenapa? Karena ya sama-sama menghantarkan sebagai sebagai media transmisi untuk mengantarkan data dari ATM ke server bank yang terkait. Jadi seperti itu. Kalau menurut aku sih seperti itu. Kalau optik kayaknya nggak sampai segitunya digunakan untuk layanan ATM. Karena kebutuhan data ATM itu tidak besar.
Dan bahkan ini ATM juga sudah mulai banyak berkurang. Teman-teman mungkin tidak begitu menyadari bahwa ATM semakin lama semakin berkurang, dan juga bank juga sudah makin lama sudah mulai berkurang untuk cabang-cabangnya. Karena balik lagi, habit orang Indonesia sekarang, bukan habit orang Indonesia ya, habit kita sekarang, bank itu sudah mulai ke dunia dalam genggaman. Jadi semuanya sudah bisa dihandle dari handphone. Teman-teman belanja cukup pakai kris, pakai QR, transfer. Jadi tidak ada lagi yang menggunakan cash kecuali uang parkir. Parkir pun sekarang udah beberapa daerah atau beberapa kota sudah menggunakan cashless tanpa harus bawa uang tunai. Tol sudah mulai berjalan dari dulu, sudah tidak ada lagi. Jadi kalau dulu mungkin di periode tahun 2000-an orang SPP itu bayarnya harus ngantri panjang, panas-panas. Kalau sekarang kan enggak. Masih ada nggak yang ngantri bayar SPP? Nggak ada lagi kan? Jadi di tahun 2000-an, tahun 90-an, di Unsri itu kalau mau bayar SPP ngantri. Bawa uang cash, ngantri di rektorat. Kalau sekarang kan nggak lagi. Bukan kita yang transfer, malah bank yang masuk auto debit ke rekening kita. Artinya, ya seperti tadi, semuanya sudah makin simpel dan makin memudahkan kita lah dalam bertransaksi, khususnya di dunia perbankan. Oke, Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. ya ada lagi? Oke, ada lagi teman-teman? Jadi ya seperti itu ya, dunia telco itu sangat cepat perkembangannya. Di jadi tinggal teman-teman memanfaatkan teknologi ini, karena yang namanya teknologi bisa berdampak buruk dan juga bisa berdampak baik, tergantung kita menyikapi dan memanfaatkan teknologi itu. Jadi kalau bilang YouTube itu merusak, oh enggak juga. YouTube bisa juga bikin kita lebih pintar. Kalau kita misalnya nonton YouTube itu untuk belajar. Karena ada juga video-video di YouTube itu yang mungkin yang merusak kita. Tapi kalau kita manfaatkan untuk hal-hal yang bagus, belajar, karena semua dunia informasi ada di internet gitu kan. Nggak hanya di YouTube, tapi di aplikasi-aplikasi yang lain juga cukup banyak. Teman-teman kalau mau belajar tentang telco, ya pasti banyak. Teman-teman mau belajar tentang komputer, pasti banyak itu di internet. Di internet, mau di YouTube ataupun di Google apa tools-tools yang lain. Dan sekarang tools-tools itu juga cukup banyak yang bisa di-download secara free di internet. Gitu ya. Nah, ini lagi infrared. Jadi salah satu dari teknologi yang tanpa kabel itu juga infrared. Jadi infrared ini frekuensinya ini cukup tinggi ya, sampai 300 GHz, 430 terahertz, dengan panjang gelombang itu 980 nanometer. Jadi kalau dulu kita mau ngirimkan data, kalau sekarang kan teman-teman dari handphone A ke handphone B ngirim data cukup pakai Bluetooth, transfer lewat apa namanya Bluetooth, atau kirim lewat WA itu bisa lebih cepat gitu ya. Kalau dulu sebelum adanya teknologi yang Bluetooth itu, kalau mau kirim data harus pakai infrared, dan itu handphonenya harus ditempel, harus benar-benar lurus, jadi point to pointnya harus benar-benar lurus, baru dikirim dan diterima gitu. Jadi cahaya infrared ini kan dia lebih, namanya juga infrared, red itu kan merah, jadi warnanya warna merah, jadi cahayanya tampak, jadi kita bisa melihat cahayanya. Dan memang ini dulu sudah sangat sangat banyak digunakan, tapi sekarang sudah mulai jarang kita terlihat orang menggunakan infrared. Jadi memang pita apa namanya pita gelombang elektromagnetiknya cukup tinggi, tadi saya sampaikan ada sampai 300 giga sampai 430 terahertz. Yang panjang gelombang itu sekitar 980 nanometer tadi. Nah, ini paling banyak digunakan ya itu tadi, biasanya digunakan untuk remote-remote. Ya, remote TV, remote apa? Remote AC. Jadi kalau handphone teman-teman pasti ada infrarednya, itu bisa digunakan untuk remote. Tapi tidak semua handphone ya masih menggunakan itu. Nah, ini kan ada point to point. Jadi point to point itu ada remote yang untuk remote misalnya dari
kita langsung tembak kan langsung ke receiver-nya. Misalnya kita mau remote langsung tembak ke receiver-nya. Atau juga ada yang diffuse point. Diffuse point itu biasanya kita pantulkan, misalnya lewat kaca, misalnya kaca tembakan langsung ke apa namanya ke TV-nya. Misalnya kita nonton di TV gitu ya. Nah ini bisa digunakan kalau misalnya untuk yang diffuse point. Jadi kalau teman-teman sering kalau misalnya nonton TV di rumah males gitu ya bergerak karena sudah ada remote tapi terhalang misalnya. Jadi teman-teman bisa memantulkan untuk merubah channel TV dengan memantulkan remote, misalnya ada kaca. Yang penting pantulan dari infrarednya nyampe ke TV-nya seperti itu. Nah, tapi di infrared ini tidak ada teknik modulasinya ya, tidak ada modulasi yang dikirimkan di sini. Jadi dia uh, ada kayak LED lah ya, LED yang warna merah. Jadi kalau teman-teman ada di remote TV itu kan ada warna merahnya itu muncul. Jadi keuntungan dari infrared ini ya tadi low power requirement, jadi kebutuhan powernya sangat rendah, keamanannya cukup tinggi, secara cost juga lebih rendah tanpa harus ada license. Jadi kalau misalnya frekuensi kan kita harus ada license-nya. Penggunaan frekuensi yang sembarangan juga mengganggu pengguna yang lain. Kalau sini tidak, infrared tidak ada. Nah, tapi ada kekurangannya ya memang untuk penggunaan infrared ini dia harus lurus. Jadi dia tidak boleh terhalang oleh apapun. Misalnya kita lagi menggunakan infrared, kita tutup pakai kertas ataupun pakai apa namanya benda apapun sehingga dia tidak bisa mengirimkan datanya. Di tadi block by common materials ini, makanya dia harus benar-benar loss atau line of sight. Dia harus lurus. Jadi nih, dia harus benar-benar tanpa ada halangan. Dan juga jaraknya sangat pendek. Jadi tidak bisa panjang, tidak bisa jauh. Dia jaraknya hanya sangat pendek. Kemudian dia juga bisa pengaruh dengan cahaya ataupun dengan cuaca gitu ya. Tapi ini memang penggunanya untuk transmit data yang sangat-sangat kecil. Speed couple-nya 115 kbps. Jadi tidak sebesar pengiriman data lewat Bluetooth ataupun lewat media-media transmisi yang lainnya. Nah, ini broadcast radio. Jadi teman-teman kalau kalau sering siapa yang masih sering dengar radio sekarang ya? Masih ada nggak yang mendengarkan radio? Radio radio beneran, bukan radio ini ya. Biasanya orang masih menggunakan radio itu kalau dia di perjalanan dalam mobil. Karena kalau di rumah mungkin boleh dibilang udah sangat-sangat jarang orang menggunakan radio atau mendengarkan radio dengan khusyuk lah istilahnya. Kalau dulu kan orang media transmisi radio itu sangat diandalkan gitu ya. Apalagi di pedesaan yang tidak ada siaran televisi, tidak ada sinyal handphone. Jadi layanan radio, broadcast radio kayak RRI itu atau radio-radio siaran swasta lainnya itu sangat sangat penting bagi mereka. Karena mereka apalagi kalau misalnya yang lagi di apa namanya sawah atau di kebun, mereka bisa mendengarkan siaran radio. Nah, siaran radio ini kan sifatnya broadcast. Broadcast itu kan hanya memancarkan dan dia tidak bisa menerima feedback dari pelanggan, gitu ya. Jadi dia komunikasinya satu arah. Jadi si pendengar radio hanya mendengarkan celotehan dari si penyiar radio tanpa bisa menyanggah apapun itu gitu ya, tanpa bisa berkomunikasi komunikasi balik. Ya, dia bisa komunikasi balik tapi bukan dengan channel yang sama, tapi melalui telepon ataupun message yang lain. Tapi melalui siaran broadcast radio ini tidak bisa. Dan sekarang radio juga sudah mulai banyak yang tumbang kayaknya siaran-siaran radio karena itu tadi balik lagi pendengar radio juga sudah mulai berkurang. Kan mereka hidup broadcaster itu kan hidupnya dengan iklan gitu ya. Dengan layanan iklan, orang beriklan dengan mereka maka mereka dapatkan pemasukan. Jadi tanpa adanya iklan ya pasti mereka tanpa adanya iklan mereka akan tentu akan kesulitan untuk menghidupkan apa namanya melanjutkan dari
bisnis komersilnya lah ya, komersil secara komersil di bisnis radio. Karena dulu kan ada radio-radio yang segmentasinya mungkin hanya ke masyarakat luar daerah, misalnya hanya menyiarkan radio-radio siaran-siaran dangdut atau hanya siaran berita atau radio yang segmennya hanya untuk menyasar anak-anak muda, kan banyak itu seperti itu. Nah, yang case-case seperti ini dengan adanya teknologi yang seperti sekarang, orang-orang sudah mulai beralih ke layanan Netflix, layanan video atau Disney dan lain sebagainya. Radio sudah mulai ditinggalkan orang, gitu ya. Orang sudah jarang mau mendengarkan, tapi lebih banyak menonton. Jadi, karena kan di streaming YouTube juga free selama masih ada kuota, orang bisa nonton apapun di YouTube, bisa dengan TikTok atau Instagram dan lain sebagainya. Banyak media-media yang menghadirkan hiburan yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan siaran radio broadcast seperti ini. Jadi sebenarnya sekarang radio-radio ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang yang ya biasanya hanya untuk ketika dari perjalanan dalam mobil atau di tengah kebun yang mungkin sinyalnya tidak ada, gitu kan, tidak ada sinyal handphone, ya itu adalah hiburan-hiburan yang mereka gunakan. Tapi kalau untuk di dalam kota, orang sendirian dengan menggunakan siaran radio kayaknya udah sangat-sangat jarang, gitu ya. Walaupun di handphone itu ada beberapa handphone itu yang ada sih fasilitas radio FM-nya di situ. Jadi kalau dulu itu ada namanya radio AM, radio FM, radio SW, ada radio MW. Jadi kalau ya teman-teman yang tinggalnya di pedesaan, itu dulu pernah ada namanya radio SW, radio MW. Itu yang siaran radio dari India, dari Cina itu bisa kita terima. Nah, sekarang di Indonesia sudah mulai perapihan frekuensi. Jadi frekuensi-frekuensi yang tadinya digunakan untuk telekomunikasi radio, untuk komunikasi broadcast radio itu sudah mulai dirapikan. Jadi sekarang ini radio-radio pemancar itu hanya di band frekuensi FM atau frekuensi modulation yang rentan jarak siarannya juga pendek. Jadi siaran-siaran radio sekarang, kalau dulu ada radionya AM misalnya, itu siaran radio yang di Palembang itu bisa sampai ke Kayu Agung, bisa sampai ke Prabu Mulya atau Batu Raja. Kalau sekarang dengan radio FM itu sampai Indralaya juga udah nggak bisa diterima lagi. Siaran radio Palembang nggak sampai lagi ke Indralaya. Begitupun sebaliknya. Radio yang di broadcast dari Indralaya tidak sampai ke Palembang karena dengan pengguna frekuensi yang sekarang itu jarak jangkaunya juga lebih pendek. Ya. Nah, ini ada microwave komunikasi. Jadi media transmisi selain selain ada optik, ada satelit, ada namanya microwave. Microwave ini bukan untuk masak ya. Nanti jangan salah kaprah, nanti dibilang untuk masak, untuk di masak kue atau masak ini. Sama-sama microwave, menggunakan gelombang mikro, tapi ini microwave digunakan untuk media transmisi atau pancaran transmisi. Jadi sistem komunikasi ini menggunakan gelombang radio untuk layanan komunikasinya. Rentang frekuensinya itu menggunakan gelombang mikro, digunakan untuk mengirimkan informasi antara dua titik atau dua lokasi. Jadi ada titik A, kemudian titik B. Ini kita bilang transmit atau transmitter, ini adalah receive atau receiver atau penerima. Jadi dari A mengirimkan ke B, gitu ya. Di sini ada namanya loss. Jadi kalau teman-teman lihat di atas tower-towernya operator itu atau Excel, Telkomsel atau apapun itu tower-tower yang misalnya kalau teman-teman jalan ke Indralaya itu akan ada banyak tower kiri kanan jalan. Itu ada yang bulat-bulat di atas tower itu yang kayak mangkok, itu namanya antena microwave, gitu ya, antena. Jadi diameternya itu ada 0,3, 0,3 ini 0,3 meter, ada yang 0,6, 0,6 meter, ada 1,2, 1,2 meter, 1,8 meter, 2,4 meter. Yang paling gede itu ya rata-rata 2,4 meter, jarang ya di atas itu. Ada juga yang sampai 3 meter ke atas ada juga, tapi penggunanya itu untuk kebutuhan yang jauh. Misalnya untuk transmisi yang menghantarkan transmisi dari Merak ke Bakauheni, seperti itu. Atau juga dari Tanjung Api-Api ke arah atau dari Sungsang ke arah Muntok Bangka. Nah, itu menggunakan antena yang diameter besar. Atau dari Palembang langsung nembak ke Kayu Agung. Jadi kalau diameternya kecil itu ya paling jauh misalnya 3 atau 4 kilo. Sedangkan kan kalau untuk jaraknya di atas 50 kilo dia harus menggunakan antena yang cukup besar.
Jadi dalam dunia microwave itu juga ada indoor unit dan ada outdoor unit. Indoor unit itulah tadi ada apa namanya, multiplexer tadi, transmitter dia menerima, dia ini ada. Nah, ini bagian indoor unit. Jadi kalau teman-teman sama kayak AC juga ada bagian indoor, ada bagian outdoor. Sama juga dengan sisi transmisi ini ada bagian outdoor, ada bagian indoor. Jadi di sini ada antena, dan di sini antena, dan dia harus sama-sama bisa saling memandang, gitu ya. Dia harus lost line of sight tanpa ada halangan apapun. Jadi kalau misalnya sini ini tiba-tiba bangunan gedung ini naik ke sini, maka dia putus. Atau di sini ada bukit, maka dia akan putus, gitu ya. Atau sini ada gangguan apapun yang menghalangi loss-nya dia ini ke titik ini, maka dia akan terputus. Makanya dia harus namanya line of sight, gitu ya. Jadi dia walaupun ini secara kasat mata mungkin tidak terlihat. Jadi kalau misalnya ini ada di Palembang, ini ada di Kayagung, mungkin secara kasat mata ini tidak terlihat, tapi secara aktualnya dia ini lurus. Dia bisa saling pandang lah kalau boleh dibilang, sehingga tidak ada halangan. Dan ini Haikal. Dan ini yang semakin bagus tanpa ada loss-nya sama sekali, maka daya pancarnya juga semakin bagus. Yang transmit dan receive. Jadi tidak ada gangguan sama sekali. Jadi ada nama ini receive level. Jadi receive level itu adalah receive level itu daya terimanya, berapa dB yang dia terima, gitu ya. Hingga semakin bagus yang dia terima, maka kualitas yang diterima untuk ke pelanggan juga pasti bagus. Kalau udah jelek pasti jelek. Makanya kalau misalnya hujan ataupun misalnya ada antenanya goyang atau bergeser karena angin, maka kualitasnya akan jelek. Makanya kalau teman-teman misalnya nelpon tiba-tiba putus, bisa jadi karena itu. Bisa jadi karena lagi nelpon tiba-tiba putus tuh misalnya. Bisa jadi ada gangguan di sisi transmisi. Karena misalnya karena impact hujan atau padding atau misalnya antenanya bergeser atau ada interference, itu bisa terjadi, ya. Saluran microwave itu dibagi menjadi 3, atau long haul, medium haul, dan short haul. Long haul itu memiliki frekuensi kerja 2 sampai 10 giga. 2 sampai 10 giga dengan rentang 45 sampai 80 kilo. Nah, itu tadi. 2 sampai 10 giga itu sampai 80 kilo. Artinya antenanya itu kalau kita pasang di Palembang itu bisa sampai ke Prabu Muli. Gitu ya. Karena ya frekuensinya frekuensi rendah. Kemudian ada medium. Medium itu 11 sampai 20 giga. Itu bisa 40 sampai 20 kilo. Dan short haul ini frekuensinya besar, jadi 23 giga sampai 58 giga, tapi jaraknya pendek, itu mungkin sekitar di bawah 20 kilo lah ya, mungkin 3 kilo, 2 kilo, atau 5 kilo yang jarak-jarak pendek, dan biasanya menggunakan antena, kalau yang ini, dia biasanya menggunakan antena, yang ini antenanya mungkin 0,3, 0,6, kalau yang ini bisa di atas 1,8, bisa jadi 2,4 atau bahkan sampai 3 meter antenanya. Jadi teman-teman kalau lihat dari bawah, antena yang ada di tower-tower itu kayak mangkok gitu ya, kecil-kecil. Tapi kalau itu diturunkan itu besar, itu bisa sampai 3 meter, itu lebih kurang seperti itu. Jadi kalau teman-teman lihat dari sini, dari long haul, medium haul ini, uh, nah teman-teman kalau lihat dari sini long haul, medium haul, short haul, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi kalau kalian kita lihat dari sini, maka semakin kecil frekuensinya, jaraknya makin jauh. Semakin besar frekuensinya, jaraknya makin pendek.
Jadi kalau di 2 sampai 10 giga ini sampai 80 km. 11 sampai 20 giga ini 40 km. Di bawah ini di atas 23 sampai ke atas ini di bawah 10 km ini. Jadi artinya semakin tinggi frekuensinya maka jarak jangkau dia makin pendek, begitupun sebaliknya semakin rendah frekuensi yang digunakan maka jarak jangkaunya paling tinggi. Nah, itu juga digunakan di dunia telekomunikasi kita di teknologi GSM. Ada frekuensi 900, frekuensi 1800, 2100 sampai 2300. Yang digunakan untuk coverage itu adalah yang frekuensi 900. Kenapa? Karena jarak jangkaunya sangat jauh, sedangkan frekuensi 1800 atau 2300 itu pendek. Seperti itu ya. Jadi kesimpulannya semakin tinggi frekuensi jarak jangkaunya makin pendek, semakin rendah frekuensinya jarak jangkaunya makin jauh. Ya, kita tidak bahas detail tentang microwave karena memang cukup banyak sebenarnya kalau kita mau bahas untuk microwave ini terkait planning dan lain sebagainya. Ada link budget dan lain sebagainya itu cukup jelimet juga ya. Kapan saatnya kita harus melakukan planning di sisi transmisi radio microwave. Sekarang microwave sudah IP. Kalau dulu kita masih pakai apa namanya? Pakai manual, bukan manual ya. PCM gitu ya. PCM kalau sekarang kan sudah pada digital, udah pakai IP, udah semua sudah by IP. Oke, nah sekarang ada WiFi. Jadi kayaknya sekarang WiFi sudah menjadi sesuatu hal yang umum lah ya di masyarakat kita. Jadi kalau dulu orang mungkin kalau untuk menggunakan internet itu, kalau punya laptop misalnya dulu kita harus ada namanya dongle, ada kayak dulu kita harus beli semacam dongle-nya itu untuk langganan misalnya itu ada Speedy dulu iPhone ada kalau Telkomsel itu ada namanya Telkomsel Plus gitu ya. Jadi kita langganan kartu, terus kita beli dongle-nya, kita colok di laptop, kita browsing, bisa seperti itu. Kalau sekarang kan itu sudah tidak digunakan lagi karena sudah banyak tools atau alat yang bisa memancarkan WiFi ini. Jadi handphone pun sekarang sudah bisa memancarkan WiFi dengan tetheringnya. Sekarang juga ada Orbit lah kalau di Telkomsel itu namanya Orbit. Kita beli kartu, beli perangkat Orbit dan dia bisa memancarkan sinyal WiFi bisa sampai 30 orang yang bisa terkoneksi itu. Jadi dunia itu memang sudah semakin ini ya, semakin simpel dan lebih mudah teman-teman untuk mengakses internet. Jadi sudah banyak media yang digunakan untuk WiFi ini. Jadi kalau dulu teman-teman tidak punya data, sekarang tidak bisa pinjam punya teman dengan koneksi tethering gitu ya. Teman-teman bisa memancarkan WiFi-nya diterima dengan handphone yang lain. Kalau dulu kan tidak bisa. Kalau sekarang semuanya sudah sangat bisa. Jadi WiFi itu bisa terkoneksi ke semua device yang bisa menerima jaringan WiFi. Dan juga kayak di apa namanya kamera-kamera sekarang ada yang terkoneksikan dengan WiFi, bukan lagi dengan Bluetooth gitu ya. Dengan jarak jangkau yang lebih jauh dibandingkan dengan menggunakan Bluetooth. Frekuensi yang digunakan itu ya tadi 2 giga, 5 giga, 2,4 giga sama seperti tadi yang di microwave. Dia ada frekuensi yang digunakan. Dan speednya juga beda-beda. Ya. Oke, ini ada namanya Mobile Communication System. Ya, ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apa itu 2G, apa itu 3G, apa itu 2G, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, dan sekarang sudah mulai pengembangan 6G. Di 5G di Indonesia itu tahun 2021 lah. 2020 dan 2021 sudah mulai di launching. Tapi sebenarnya proses testbednya itu sudah dilakukan dari 2020-an ya, 2019 2020-an. Jadi semua operator sudah melakukan testbed segala macam. Ada top speed-nya itu sampai 70 gigabit per second ya, 30 Gbps. Itu juga tergantung dengan penggunaan frekuensinya.
Jadi teknologi yang pertama kali lahir itu adalah teknologi 1G di tahun 81, kemudian hadirnya 2G di tahun 92, jadi 10 tahun kemudian lebih kurang itu lahir 2G. Dan 2G itu generasi yang sampai saat ini masih digunakan. 2G, 1G sudah nggak ada lagi, tapi 2G yang sampai saat ini masih digunakan. Jadi kalau teman-teman di handphonenya yang jadul-jadul itu ada logo E atau G, nah itu G, GSM atau GPRS atau H, itu berarti dia menggunakan teknologi 2G. Kemudian ada 3G, 3G ini generasi ketiga, ini lahir sekitar tahun 2001, tapi di Indonesia itu sekitar tahun 2007. Jadi Indonesia itu mengimplementasi teknologi 3G itu tahun 2007. 2007 operator sudah mulai menggelar layanan 3G di Indonesia. Walaupun dengan speednya masih sangat kecil, media transmisinya belum sebagus sekarang yang sudah menggunakan optik, tapi untuk kebutuhan saat itu udah luar biasa gitu ya. Udah sangat mumpuni lah untuk bisa browsing-browsing internet dengan kecepatan yang sangat-sangat rendah. Nah, 3G ini sekarang sudah mulai disuntik mati. Jadi semua operator sekarang sudah mulai mematikan teknologi 3G-nya. Excel, Indosat, dan Telkomsel juga sudah bertahap sudah mulai mematikan 3G. Kemudian tahun 2011, kalau di Indonesia itu rata-rata tahun operator itu mulai launching 5G, 4G itu di tahun 2015-2016. Itu 4G di Indonesia. Walaupun sejak di dunia itu 2011, tapi masuk Indonesia itu tahun 2000, sekitar tahun 2015, 16, 17. Gitu ya. Operator sudah mulai ngelay layanan 4G. 5G itu di Indonesia tahun 2020, 2021 tepatnya 2021. Di Palembang itu tahun lalu 2022 itu masuk 5G. Tapi 5G tidak semasif pertumbuhan 5G tidak semasif pertumbuhan 4G. 5G ini termasuk ya agak stagnan gitu ya, enggak secepat itu penetrasinya. Karena apa? Karena kebutuhan 5G memang tidak kebutuhan kita itu kan tidak sebesar 5G gitu ya. Karena sekarang dengan 4G saja kita sudah bisa menikmati layanan streaming, layanan data dan sebagainya itu bisa lebih bagus dan lebih cepat. Apalagi 5G. Tapi tentu cost 5G lebih mahal dibandingkan dengan 4G. 5G sudah mulai digelar dan sudah beberapa kota sudah menggelar layanan 5G. Use case-nya itu yang belum banyak digunakan ya, karena sebenarnya 5G ini lebih banyak ke arah mesin gitu ya, untuk penggunaan ke mesin. Tadi yang tadi pertanyaan dari itu tadi, 5G ini nanti bisa jadi akan menggantikan kabel gitu ya, yang mesin-mesin yang saat ini masih menggunakan kabel. Dengan teknologi 5G dengan kecepatan yang sangat tinggi, latensi yang sangat rendah, artinya boleh dibilang hampir dibilang tidak ada delay. Tentu ini sangat memungkinkan untuk koneksi-koneksi mesin yang tadinya menggunakan kabel akan digantikan dengan 5G ini. Itu. Nah, setelah itu ada sekarang 6G, walaupun belum ada operator yang, kayaknya belum ada sih operator yang launching menggunakan 6G, tapi ini sudah mulai ada pengembangan gitu ya. Ini kalau ekspektasinya tahun 2030 itu 6G ini bisa launching atau mungkin secara komersial. Dari sini ada pertanyaan teman-teman terkait 1, 2, 3, 4, 5G ini. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan 2 minggu lagi lah ya. Maksudnya ada tentang 2G, 3G, dan 4G. Ada pertanyaan? Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Enggak, Pak. Oke. Berarti ini bisa saya ini apa? Oke, maksudnya nggak ada isu ya, aman ya. Nanti kalau ada pertanyaan monggo disilakan dijapri. Ini Bluetooth. Jadi Bluetooth ini masih digunakan sampai sekarang. Semua device juga menggunakan Bluetooth. Jadi Bluetooth ini dia harus berpasang-pasangan. Jadi dia tidak seperti infrared yang harus lost atau line of sight yang harus dia berhadapan-hadapan. Jadi kalau Bluetooth ini dia sifatnya menyebar. Jadi siapapun bisa mendapatkan, bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Kalau infrared kan dia harus berhadapan, dia harus titik point to point. Kalau ini kan enggak. Di Bluetooth ini semua device juga sudah menggunakan Bluetooth. Ada beberapa keuntungan.
dan kerugiannya seperti ada di apa namanya slide ini. Nah, tapi memang ada kekurangannya. Dia beroperasi tidak lebih dari 10 meter. Jadi kalau di atas 10 meter dia mungkin sudah tidak bisa dijangkau lagi. Power transmission juga sangat kecil, 1 miliwatt. Dan dia frekuensi di frekuensi 2,4 giga sampai 2,483. Jadi sangat-sangat kecil frekuensinya. Jadi ini Bluetooth ini dikembangkan di tahun 1990-an. Diambil dari nama Raja Denmark, Bluetooth Gomson. Gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Nanti untuk selain saya share ya, saya share di apa? Akan saya share ke kawan-kawan untuk materinya. Udah habis? Ada pertanyaan, kawan-kawan? Monggo. Ini